beli ini sama temen biar kita kelihatan wah gitu kan, gitu iya ya. wow Jadi gitu kan. bos Korea Iya, tenan bos gitu ya. Korea ini Itu kan. berpikir wah di sini nakal pasti di sana juga nakal karena nggak ada yang memantau. Tapi padahal itu nggak. Kita memegang tanggung jawab masing-masing. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini aku kedatangan salah satu temanku, mantan TK Korea juga, dan beliau namanya Nasiruddin ya. Salah satu temanku, satu angkatan waktu tes. Kita tes tahun 2012 ya teman-teman. Dan kebetulan aku berangkatnya lebih dulu dan dia pulang lebih dulu. Jadi aku berangkatnya lebih dulu, dia pulang lebih dulu karena kebetulan dianya itu dulu katanya nggak habis kontraknya ya. Iya. Nggak habis kontraknya karena memang ada suatu hal kesalahan, nggak tahu di kesalahan di dia atau emang kesalahan di pabriknya, nggak tahu. Pokoknya ada beberapa pesan-pesan dari beliau nanti yang bakal beliau ungkapkan untuk teman-teman yang berada di Korea khususnya dan juga umumnya yang berada di luar negeri, untuk ya pokoknya halal apa aja sih yang harus dihindari agar semua hasilnya tuh berguna ya. Terus bisa perkenalkan Mas namanya? Bentar ya. Oke. Ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nasiruddin. Waalaikumsalam. Sedikit berbagi cerita tentang hasil kerja lah di Korea, biar teman-teman nanti mungkin bisa Jadi berhasil, introspeksi gitu iya, ya. jadi introspeksi Pengalaman gitu pengalamannya, biar enggak sia-sia lah kita capek-capek kerja di negeri orang tapi enggak jadi apa-apa gitu kan. Nah dulu berangkatnya tahun berapa ya? Kalau saya itu 2014. 2014 ya, beda Karena tahun. satu lebih ya, karena Iya. memang aku tuh alhamdulillah aku lebih beruntung karena aku nggak sempat sampai sending ulang dan dia sempat sending ulang gitu. Jadi ya prosesnya lumayan menguras pikiran ya bagi dia. Aku pun udah terkuras banget pikirannya kapan berangkat, tapi alhamdulillah aku lebih dulu diberangkatkan sama Tuhan gitu ya. Ke Korea ya, bukan ke akhirat ya. Terus motivasinya dulu apa? Kayaknya semua motivasinya itu sama. Iya, mencari uang pasti. Cari uang gitu. Iya. Karena ya gitu lah ya. Di desa itu susah. Desa itu susah. Ya enggak susah sih, cuman kita mencari yang lebih lah, Peruntungan mungkin lah ya. peruntungan. Peruntungan Selagi ada kesempatan kan, kenapa tidak? untuk Gitu. merubah nasib. Dan kesempatan itu datanya jarang sekali yang sampai 2 kali. Buktinya aku dan dia juga sekarang udah beberapa kali ikut tes gitu ya. Bahkan yang sudah lulus pun, yang udah medical pokoknya udah prelim pun sampai sekarang masih banyak yang belum berangkat lagi karena memang keadaannya juga seperti ini kan, lagi ada suasana pandemi seperti ini, karena Korea juga masih sangat-sangat susah untuk menerima tenaga kerja, terutama bagi yang dari sini gitu ya. Terus di sana tuh gimana Mas kehidupannya gitu kan? Ya kalau di Korea sih, menurut saya ya ini ya, kalau di Korea tuh teratur Ya. iya, Pokoknya terus harus taat. ya berdikari lah, pokoknya kita harus benar-benar menjaga diri kita itu harus konsisten dalam bekerja. Nah ini satu lagi ya yang aku salut dari TKI Korea ya, bukannya kita mengagung-agungkan, tapi biasanya orang yang senakal-nakalnya di Indonesia pasti di sana enggak ya? Iya, Enggak kan? iya berkurang lah. Berkurang gitu. Itu yang menjadi kebanyakan orang tuh berpikir wah di sini nakal pasti di sana juga nakal karena nggak ada yang memantau. Tapi padahal itu enggak. Kita memegang tanggung jawab masing-masing pada badan kita masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya orang di sini istilahnya suka nipu ke orang lain, suka apa ke orang lain. Di sana insya Allah nggak ya, nggak akan ya, malah kita gengsi gitu ya, berkeluarga gitu. Keluarganya tuh kental banget. Kalau di ini ya yang menjadi kadang-kadang kan orang berpikiran negatif karena kita sekarang di Indonesia di rumah saja kayak gini, urakan kayak gitu ya, banyak minum-minum apa segala macam, suka bohongin orang itu. Tapi kalau di sana aku yakin jarang. Aku belum pernah nemuin sesama TKI juga yang temanku loh ya, kalau secara globalnya aku kurang tahu gitu ya,
yang aku kenal tuh gak ada yang seperti itu. Bahkan ada uang kita, handphone kita, apa semuanya tergeletak aman kan? Aman. Gak ada yang sama sekali yang ya buat apa sih kayak gitulah. Kecuali kalau ada temen yang bener-bener nggak ada akhlak. Nah, nggak ada akhlak itu pun belum pernah nemu Ya kan? jarang lah. Belum pernah nemuin belum gitu ada. ya. Nah terus hasilnya gimana mas? Gajinya dulu gimana, lemburannya gimana gitu? Kalau hasil sama lemburan sih, kalau aku ya pas pertama awal masuk di Korea pabrik pertama, aku pindah. Oh, sempat pindah pabrik. Iya pindah kan 3 kali. Pabrik pertama alhamdulillah lumayan juga. Mungkin pas tahunnya aku dulu basic 14 ya 15 ya. Iya 1.500.000 won. Kalau dirupiahkan itu dulu sekitar 17-an 18. Iya 17-18 itu baru basic yang kerja sampai sore. Kalau lembur lagi iya mungkin beda lagi. Tapi pas 1 bulan kalau lembur full Sabtu berangkat, Minggu libur bisa nyampe 27. 2.700.000 ya. Kalau 2.700.000 tuh uang Indonesia sekitar 33 juta. Insya Allah lebih lah ya. Lebih sampai 35 jutaan gitu ya. Tapi nggak semua kayak gitu kan, Ya, tergantung kita dapat orang, perusahaan yang kayak apa gitu. Maksudnya kan kadang-kadang orang juga di Indonesia juga mikir tahu gitu gaji kita segitu, mereka yang ngitungin, mereka yang uangnya buat apa aja, mereka pasti kayak ya sok yang paling tahu, padahal kita juga kan di sana kan butuh jalan-jalan, butuh beli baju, butuh beli makanan, minuman kan, intinya buat jajan lah kayak gitulah. Jadi dan kehidupan di sana juga nggak murah gitu ya. Ya murah bagi kita waktu kerja di sana, tapi kalau untuk dikruskan ya memang tergolong kalau mahal. dibandingkan dengan di Indo mungkin akan berpikiran mahal gitu dan kita boros, padahal itu memang kebutuhan kita. Ya namanya juga kita hidup di perantauan ya, jadi kalau kita sampai hasilnya nggak kelihatan pasti banyak yang nyinyir mungkin gitu, mencibir gitu ya dan alhamdulillah untuk Mas Udin ini hasilnya apa aja yang udah sempat dibeli gitu ya dan sampai sekarang itu masih ada. Kalau saya kan emang hidup di desa, mungkin kebanyakan investasi itu masuknya ke tanah sawah gitu. Gitu ya. Sawah. Nah di situ karena belum punya berpikiran usaha apa ya gitu kan, uangnya itu mati di situ investasinya. Iya, tapi nggak berkembangnya itu susah. Harus mulai dari nol. Mungkin kalau bagi teman-teman yang masih ada di sana mungkin atau sudah pulang masih punya modal, mungkin lebih baik berpikir buat usaha apa bisnis yang bisnis ya, biar nggak mati gitu nanti pergi keluar lagi gitu kan. Mendingan buat bisnis agar kita kedepannya di rumah bisa nyantai, bisa jadi bos kan, tidak jadi karyawan terus kayak gitu. Nah, mungkin kesalahannya di situ karena kita itu terlalu berpikir untuk masa depan ya. Kita pas lagi punya uang, kita berpikir ini ya kayak aku dulu, wah ini uangnya masih banyak, nyantai dulu lah gitu, kepengen seneng-seneng dulu lah. Mungkin kita terlalu santai gitu, jadi nggak berpikir buat apa nanti gitu, belum berpikir. Nah sebetulnya mungkin waktu investasi tanah tuh kemungkinan kamu masih di luar negeri kan? Iya masih di luar. Waktu pulang biasanya kan dia pasti bawa uang, nggak mungkin nggak bawa uang karena kita juga ada pesangon, juga ada pensiun, terus ada gaji kita juga kan. Itu tuh pasti gitu ya, ada tunjangan pokoknya semuanya keluar pas waktu kita pulang. Nah cuma karena belum punya usaha dan terlanjur uangnya diinvestasikan ke tanah, jadi kita merasa kadang-kadang tuh merasa sudah tenang gitu ya. Tenang banget, aku udah punya ini, udah beli ini gitu, dan kita akhirnya menghambur-hamburkan uang. Ya bisa dibilang ya menghambur-hamburkan iya, terus tapi juga kadang-kadang kan itu untuk keperluan kita sendiri dan juga keluarga kita gitu. Walaupun memang kadang-kadang kita mikirnya kan suatu saat kita bisa pergi lagi gitu kan. Iya, mikirnya gitu iya, kan. Berpikir gitu. Tapi kan kita salah gitu. Salah karena kita itu belum pasti. Belum pasti kan? Karena masih itu harus berusaha lagi kan, harus dari nol lagi mungkin. Kecuali kalau yang re-entry. Iya, re-entry itu baru. Ini bicara masalah pergi lagi gitu kan, kemarin kan katanya cuma belum sampai finish kontrak kan. Itu gimana prosesnya kok bisa sampai seperti itu gitu? Nah, pas aku tuh terakhir pas pindah yang ketiga kalinya ini
yang ketiga kalinya kan masih ada kesempatan 1 kali lagi buat pindah. Nah pas mau pindah itu Waktunya udah habis. enggak, belum habis, jadi masih ada 2 minggu. Aku kan kerja paruh waktu di sana ya, paruh waktu, terus lupa pas aku masih, Kalau kita lagi online. iya lagi online lah, lupa masih online, ada panggilan kerja, terus waktunya mepet ya gitu. Jadi pabriknya nggak mau. Pabriknya wah udah habis waktu ini gitu kan. Nah pas habis waktu itu kesempatan buat pindah aku Tinggal beberapa hari. iya udah habis ya beberapa hari. Nah jadi mau nggak mau kan aku berpikir Harus pulang. nggak harus pulang, Harus pulang. berpikir wah bulbop apa gimana ini kan. Bulbop itu ilegal ya. Ilegal di sana, mau ilegal mau gimana ini kan. Nah di situ aku berpikir malah wah daripada bulbop nanti Susah. iya Gitu. susahnya nanti baru kerja berapa hari takutnya Ketangkep. ketangkep Nah, ya gitu kan. Karena memang kita orang resmi, jadi untuk melangkah ke jalur itu masih mikirnya panjang gitu. Tapi kalau emang orang udah nekat, mungkin udah umur gitu ya, Iya. biasanya mereka nekat. Sekarang nyesel nggak bulbop? Pasti kepengennya bulbop. Iya kepengennya gitu kan. berubah, tahu Pengennya dulu ilegal ya. bulbop aja di sana Jadi kan. aku pesan aku ya, mungkin nanti juga dari Mas Udin juga ada pesan-pesan ke kalian. Pokoknya yang di Korea terutama ya, pada khususnya gitu ya. Nah, kalau misal kalian mau pindah itu benar-benar harus cari benar-benar channel yang benar-benar cepat gitulah ya, kayak daerah-daerahnya juga mempengaruhi kan. Iya. Kan misal kalau sekarang di Busan nggak ada ya harus cari daerah lain kayak gitu. Dan pokoknya jangan sampai lengah, jangan sampai terlena, karena itu batasnya cuma 3 bulan 3 bulan ya, bener ya. Iya. Itu batasnya cuma 3 bulan untuk mencari itu. Kalau sudah sampai lewat batas 3 bulan kalian tetap menolak, harus ya mau nggak mau kan harus pulang gitu kan. Jadi pokoknya mungkin kan banyak yang ini banyak yang mau pindah tapi bingung gitu kan. Pokoknya ya harus benar-benar tanya lah, minimal kalian punya translator aja gitu kalau memang kalian bingung gitu. Terus apa lagi ini ya, terus apa lagi tadi, gimana, kenapa 3 bulannya gitu? Ya sebisa mungkin kita misalkan ada yang pabrik atau perusahaan yang udah menerima kita juga, perusahaannya itu agak mendingan lah daripada dipertahankan kita terus menganggur, terus kita nggak dapet job, ya ambil aja lah yang itu yang udah ada. Iya ya, karena biasanya kalau udah mepet tuh mau nggak mau ya harus diterima iya, gitu ya, walaupun kita suka nggak gitu suka loh. Nanti kalian bisa untuk ngajuin pindah lagi kalau nggak suka, daripada nanti kalian juga bingung terus kalian dideportasi. Lebih baik kalian ambil perusahaan apapun itu bentuknya, pokoknya yang penting kalian dapat kerja dulu, dapat gajian dulu gitu. Iya, buat kita bertahan lah. Jadi pokoknya harus benar-benar ini ya, sesuai aturan gitu ya. Iya. Kalau sekarang sih mungkin lebih baik ilegal gitu ya, karena udah Kalau berpikirnya ya iya, wah taunya dulu bulbop aja lah gitu. Karena di rumah ini benar-benar kita peluang kerja, kita harus benar-benar berpikirnya itu harus cerdas ya kan, juga harus pintar-pintar kita ambil peluang gitu. Itu uangnya setelah dari sana itu gimana, larinya kemana, apa cuma buat hura-hura apa gimana? Kalau jujur aku itu kan mungkin pas pulang aku masih muda sih dulu, umur. Sekarang udah tua? Sekarang masih muda. Kali ini berjalan tahun ya? Iya. Dulu berangkat aku itu masih 19 tahun. Terus 3 tahun berarti pulang 22 Januari 22 tahun. Nah kan masih mungkin masih labil-labilnya kan, mungkin punya uang. Sekarang berarti udah 25. Iya 25 masih tua. Masih labil-labilnya. Uang kita punya uang berapa itu kan, yang namanya anak muda, ada teman kita, wah ini beli ini sama teman biar kita kelihatan wah gitu kan. Gitu iya ya. wow jadi gitu kan. Bos Korea tenan bos gitu Korea ya. Ini kan. Pokoknya biasanya itu kalau kita tuh baru pulang dari sana-sana ya, biasanya. Nah biasanya kalau yang pelit tuh ya bisa lah kayak gitu, ayo makan diem aja biasanya. Tapi kalau yang nggak pelit itu biasanya rebutan bayar ya, nggak rebutan bayar. Jadi ya kalau sekarang udah nggak bisa rebutan lah, karena keadaannya udah beda gitu ya. Kalau sekarang ya udah lebih baik kita nggak usah pergi kemana-mana dengan mereka yang berpulang gitu ya. Nah, daripada nanti pikirannya banyak sih ya apalagi
sekarang pandemi ya kan. Pikirannya banyak banget, mereka baru pulang, kita mau nimbrung, kita juga nggak enak karena kita juga pernah ngerasain baru pulang dari Korea keluar duitnya seberapa gitu kan. Apalagi kalau sampai mereka pulang kita nimbrung terus ngajak makan kemana, kita yang bayar juga kita keberatan. Kalau suruh mereka yang bayar juga nantinya juga kita ya nggak enak hati lah kayak gitu. Ya intinya pergunakanlah waktu dan hasil kerjanya itu sebaik mungkin lah. Boleh kita mungkin kita yang namanya manusia kan butuh hiburan, butuh sosial, butuh refreshing, butuh kita berkumpul sama teman biar tambah wawasan. Iya, sekedarnya aja. Kita juga harus berpikir kita keluar berapa gitu kan, harus punya tabungan. Itu dari pengalaman aku gitu, aku itu nggak berpikir wah ini harus disisain buat ini nggak berpikiran ke situ, nggak ada. Yang penting aku jadi uangnya masih ada. Udah zero. Yang nggak zero sih, cuman lebih menipis ya gitu kan. Kita mau apa itu sudah mikir lah gitu ya. Udah sekarang dengan uang yang istilahnya boleh dikatakan banyak kalau bagi mereka yang nggak pernah pergi kemana-mana, tapi kalau bagi yang sudah merantau kemana-mana itu untuk memulai usaha ini tuh susah karena ya kayak gitulah, namanya juga uangnya sudah terpakai, jadi kan nggak mungkin kembali lagi kayak gitu kalau udah terpakai. Jadi pokoknya ya sebisa mungkin bolehlah kita dikatakan gitu. Oh iya, dulu ada lah nggak yang waktu di sana sampai punya tanggungan ke kamu gitu? Ada nggak yang tahu-tahu nggak ada kabar, nggak ada berita, tahu-tahu inbox minta uang, minta pinjem kayak gitu? Alhamdulillah sih nggak ada lah. Ya, alhamdulillah nggak ada. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau aku ada ya mungkin aku lupa ya, dianggap ikhlas ya. Tapi kan sih nggak ada. Ya pesan-pesannya mungkin buat teman-teman mungkin udah terlalu lama videonya. Ya pesan-pesannya sebaik mungkin lah, sebagai kita yang namanya kerja capek, jauh dari rumah, banyak pengorbanan kan sebelum kita berangkat. Betul, iya, kita harus siap kehilangan apapun. Iya. Kan? Nyawa kita pun jadi taruhan. Kita harus berpikir sebisa mungkin jangan sampai jadi sia-sia hasilnya kita. Kita boleh bersenang-senang, cuman secukupnya aja lah. Jangan mengikuti gengsi atau gaya hidup di situ, karena kita itu akan kembali lagi ke asal. Betul. Kita harus berpikirnya bagaimana di asalnya kita nanti kita bisa berkembang, tidak seperti semula sebelum berangkat. Betul. Gitu. Sebetulnya kalau untuk mengeluar di sana, kalau yang normalnya ya Mas ya. Kalau normalnya kita udah bisa jalan-jalan, kita udah bisa beli baju, makan enak, itu normalnya ya. Tapi kan kadang-kadang kan orang judi terus traktir sana sini gitu ya. Ya biasanya kan ada aja lah yang namanya teman gitu yang pergi kemana, mereka tahu-tahu ya diem aja, nggak mau bayar apa, terus kita harus saling menunggu, kan nggak mungkin ya gitu. Ya biasanya tuh kalau misal aja beli baju, beli apa, beli gadget, beli apapun itu masih bisa lah ya. Mungkin kita masih punya kalau tabungan. masalah kita belanjalah ya mungkin bermanfaat. Iya, mungkin kayak membeli barang yang agak gadget kamera itu kan bermanfaat gitu ya. Mungkin nanti sebelum kita beli berpikir nanti buat di rumah itu kepake jadi apa ya gitu mungkin. Contohnya juga baju-baju gitu kan, karena musim kita kan beda ya. Iya. Musim kita beda, kalau dipakai di sana bagus. Tapi kalau dipakai di sini banyak banget baju-bajuku juga nggak kepake di sini. Kepake sampai jemuran. Karena panas. Iya. Karena panas gitu kan. Terus barang-barang juga gadget, kalau handphone boleh lah mau beli yang model yang terbaru kayak pun gimana, karena kalian tuh masih sanggup untuk beli 5 sekalipun. Cuma kalau untuk kayak kamera ya sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau memang kalian bukan dari bidang fotografi yang mending lebih baik sih saranku sih nggak usah gitu ya. Itu pun kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau untuk ya pokoknya untuk normalnya, untuk Taikei Korea itu ya udah makan di sana, udah jalan-jalan, udah beli baju segala macam, insya Allah ya udah bisa bangun rumah, beli tanah, dan beli apapun yang kalian mau di sini gitu. Itu ya kan bener kan? Iya benar. 1 tahun sekali lah bisa kayak gitu. Cuma mungkin sarannya ya pokoknya kita jadiin hasil kerjanya kita itu sesuatu yang bermanfaat buat kita nantinya. Jangan yang mungkin kita beli itu cuma buat bukan maunya kita, ya tapi buat apa gaya-gayaan, tapi nantinya nggak jadi apa-apa. Itu mending ditahan lah. Tuh, ini pengalamannya bukan bermaksud mereka bisa beli terus kita menghalang-halangi atau sirik gitu ya. Enggak sama sekali, karena kita memang beliau juga beli kamera loh yang harganya berapa? 20 juta.
bener bener 20 juta di Sampai sini nggak rumah kepake nggak kepake. jadi ya sampai di sini dijual lagi orang nanti bilangnya bangkrut apa segala macam, padahal kita jual karena memang kita tidak membutuhkan barang itu gitu ya. Oke. Kayaknya udah panjang lebar, pokoknya semangat terus buat yang berada di luar negeri, gak cuma Korea, pokoknya Taiwan, Ya, Hong Kong, dimana Singapura, aja lah. Jepang, pokoknya dimanapun tetap semangat menjadi garda terdepan pahlawan devisa, bener? bener. Dan yang penting jangan sia-siakan hasil kerja keras kita dengan kita Oke. berfoya-foya yang gak jelas. Ya oke, kalau udah terlanjur panjang kali lebar nih, kaosnya sama ternyata biru-biru. Tetap berpikir positif, we love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Salam santuy.